Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Aulia Rizky Yusnianto. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap dari jurusan Teknik Elektronika, akan menjelaskan tentang etika bernegara dalam Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya selain Pancasila masih ada sumber hukum lain. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Hukum nasional yang bersumber dari Pancasila merupakan hasil adaptasi dari berbagai sumber hukum itu. Oleh karena itu, hukum nasional Indonesia merupakan produk elektrik antar berbagai sumber hukum material yang ada di dalam masyarakat seperti hukum Islam, hukum adat, hukum barat, dan konvensi internasional. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Sedangkan hukum negara yakni hukum yang menjadi pijakan beberapa cabang pemerintahan dan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan kekuasaan. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Peran sentral terhadap cita demokrasi yang beriringan dengan cita non-demokrasi adalah suatu niscayaan. Pembangunan politik hukum melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan etika politik yang dibangun oleh para elit politik, dan adalah suatu keharusan untuk memberikan sebuah gambaran besar untuk menghadapi persoalan bangsa saat ini. Etika politik sebagai salah satu sarana untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan, bertujuan kepada setiap elit politik dan pejabat negara untuk bersikap jujur, amanah, siap melayani, memiliki keteladanan, rendah hati, berjiwa besar, dan siap mundur dari jabatan apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Struktur kekuasaan negara atau ketatanegaraan kita telah banyak berubah setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamandemen pertama kali pada tahun 1999 dan kemudian pada tahun 2000. Sampai saat tulisan ini dibuat, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sudah berlangsung 4 kali. Akibat dari perubahan itu, ada lembaga-lembaga tinggi negara dihilangkan atau berubah fungsi, dan ada pula yang dimunculkan. Perubahan ini konon untuk menopang prinsip checks and balance. Sayangnya, setelah perubahan tersebut, lembaga-lembaga tersebut tetap belum memperlihatkan kinerja yang membanggakan. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang kini memiliki amunisi kekuasaan baru pasca amandemen UUD belum mampu menunjukkan kualitas berpolitik yang menyejukkan. Proses-proses politik di Dewan terhormat ini tetap kental dengan nuansa
transaksional. Eksperimen ketatanegaraan memunculkan paradok di mana kontestasi pro-politika di Indonesia di satu sisi menunjukkan ciri-ciri egalitarian, namun pada saat bersama juga menampilkan elitisme dengan lahirnya dinamis perpolitikan di sejumlah daerah. Partai-partai politik tumbuh tenggelam, tetapi keberadaan mereka sama sekali tidak berkoreksi positif dengan kelahiran baru figur-figur pemimpin yang andal dan mampu merebut kepercayaan publik. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara dan aparat di dalamnya juga tidak kunjung meningkat seiring dengan merebaknya korupsi berjamaah, saup menyaup, dan berbagai skandal penyalahgunaan wewenang lainnya. Pembangunan politik hukum masih belum menjangkau aspek etika dan moralitas dalam sistem hukum Indonesia. Tentu saja hal ini membuat produk hukum yang dihasilkan hanya mencerminkan kepentingan kelompok atau golongan elit tertentu. Idealnya etika dan moral ini ada dalam setiap diri manusia. Terlebih lagi individu yang memiliki kekuasaan seperti pembentukan undang-undang. Berbagai permasalahan yang sering terjadi mulai dari penyelenggaraan negara baik di lembaga eksekutif maupun di legislatif, baik itu kasus korupsi, gratifikasi sampai dengan hoaks yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, membawa dampak yang buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia saat ini. Kita sering berpikir bahwa konsep demokrasi yang ideal yang sesuai dengan Pancasila agar kita dapat sampai pada sila Pancasila yang kelima, yaitu memberikan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran sentral terhadap cita demokrasi yang beriringan dengan cita non-demokrasi adalah suatu keniscayaan. Pembangunan politik hukum melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila, dan etika politik yang dibangun oleh para elit politik adalah keharusan untuk memberikan sebuah gambaran besar untuk menghadapi persoalan bangsa saat ini. Kita patut meyakini bahwa etika dalam kehidupan berbangsa tidak boleh tunduk pada situasi apa adanya. Etika berbangsa juga seharusnya dapat didesain ulang. Disinilah sebenarnya terletak peran hukum seperti hukum positif atau yuridis memiliki fungsi keperkasaan sosial untuk mengubah situasi dan orientasi dalam kehidupan berbangsa. Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Di tengah kompetisi bangsa-bangsa yang semakin ketat, pembentukan etika kehidupan berbangsa menjadi sangat penting untuk mendorong keterbukaannya etos kerja, kedisiplinan, dan kepatuhan hukum yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan berbangsa. Pembangunan politik hukum masih belum menjangkau aspek etika dan moralitas dalam sistem hukum Indonesia. Tentu saja hal ini membuat produk hukum yang dihasilkan
hanya mencerminkan kepentingan kelompok atau golongan elit tertentu. Etika, apa yang disebut dengan etika? Etika suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik dan mana dapat dinilai tidak baik. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Contoh dari etika yang pertama, etika pribadi. Misalnya seorang yang berhasil di bidang usaha dan menjadi seorang yang kaya, ia disibukkan dengan usahanya sehingga ia lupa akan kepribadiannya sebagai hamba Tuhan. Ia mempergunakan keperluan hal-hal yang tidak dipuji di mata masyarakat, seperti memabukkan, juga mengganggu ketentraman keluarga orang lain. Dari segi usaha, ia memang berhasil mengembangkan usahanya sehingga ia menjadi jutawan, tetapi ia tidak berhasil dalam mengembangkan etika pribadinya. Yang kedua, etika sosial. Contoh dari etika sosial yaitu misal seorang pejabat pemerintah atau negara dipercayai untuk mengolah uang negara. Uang milik negara berasal dari rakyat untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata melakukan penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang dipakai itu pada pemerintah. Perbuatan pejabat tersebut adalah perbuatan yang merusak etika sosial. Yang ketiga yaitu etika moral. Seperti contoh misal berkenaan dengan kebiasaan perilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar, timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Etika politik. Dalam politik Indonesia, politik hukum didefinisikan sebagai dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun dari hukum yang akan dibentuk secara lebih konkret sebagai kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Pada politik, hukum adalah kebijakan negara untuk pada negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Selanjutnya, elit politik. Dalam politik hukum sangatlah penting mengingat suatu elit yang menetapkan kebijakan negara sesuai dengan perkembangan masyarakat yang kemudian dipilih sesuai dengan prioritas dan juga diselaraskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ditetapkan dalam produk hukum. Etika lebih luas daripada hukum, maka dari itu pelanggaran etik belum tentu merupakan pelanggaran hukum. Etika berhubungan dengan hukum. Sebagai contoh, seorang mempertimbangkan untuk mematuhi peraturan tetapi bukan hanya untuk takut dikenai oleh sanksi. Baik dari itu sebagai kesadaran diri bahwa hukum dan peraturan perlu dipenuhi dan oleh dirinya sendiri. Selanjutnya, keluh kesah atau kebanggaan, rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, mungkin kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga menjadi warga negara Indonesia karena rasa kebanggaan itu tumbuh karena kita dapat melihat karena Indonesia itu memiliki banyaknya sumber daya manusia, sumber daya alam. Luasnya negara Indonesia ini tersebut menjadi salah satu faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia.
sangat menonjol. Keunggulan dari negara Indonesia itu adalah kekayaan sumber daya alam. Indonesia ini luas, cobalah bangga terhadap negara kita sendiri. Jangan selalu menambah-nambahkan negara orang lain, karena dengan kita bangga menjadi warga negara Indonesia, itu adalah salah satu ciri pokok kita, atau terdapat dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, maka akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara dimanapun berada. Selain itu, warga negara yang bangga berbahasa Indonesia akan selalu meningkatkan citra Indonesia melalui perbuatan-perbuatan yang nyata di masyarakat. Contohnya, kita saling bersosialisasi di masyarakat, tegur sapa sama tetangga. Yang kedua, keluh kesah saya jadi warga negara Indonesia itu dengan sedikit miris terhadap negara ini yang banyak sekali perusahaan atau usaha-usaha yang besar di Indonesia, tetapi banyak sekali mendatangkan pekerja asing dari luar, seperti dari Cina dan lain-lain. Dalam perusahaannya kita mampu melihat masih banyak anak-anak bangsa ini yang berkompeten dalam bidang tersebut. Ya, sekarang memang anak-anak bangsa ini kurang dalam pengalaman. Nah, kita misalnya kurang di bidang pengalaman, mengapa tidak setiap perusahaan yang ada di Indonesia itu melakukan pelatihan kepada anak-anak bangsa ini, agar anak-anak bangsa memiliki pengalaman, tidak selalu mengandalkan orang atau tenaga kerja asing lagi dari luar. Mungkin itu bisa membantu dari sistem mengurangi pengangguran di negara ini. Mungkin jika dilakukan lulusan sarjana atau diploma atau SMK, itu tidak sulit mencari pekerjaan di Indonesia, di negara ini. Juga seperti perusahaan kan ibaratnya sekarang banyak sekali merekrut pekerja dari negara asing, agar perusahaannya itu berkembang. Kenapa tidak kita kelola anak-anak bangsa ini yang mempunyai, mereka juga mempunyai kepandaian yang sama seperti mereka. Kenapa tidak dioptimalkan? Mungkin jika dioptimalkan kan kita bisa mengurangi bersama pengangguran. Juga kita mungkin menggaji karyawan asing itu kan mungkin lebih besar timbang menggaji karyawan Indonesia. Mungkin itu dari saya saja sih, mungkin pendapat. Mungkin jika salah saya mohon maaf. Mungkin hanya itu sih yang dapat saya sampaikan. Ya, kita sama-sama harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita saling membantu lah untuk melengkapi kekurangan negara ini. Janganlah tambah kita
menjelek-jelekan negara sendiri itu tidak baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan atau tidak jelas, saya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.